Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai penyebab cinta mudah luntur ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengarkan guyonan atau mungkin juga serius ya mengenai kalau di tahun pertama pernikahan ketika istri misalnya terpeleset atau jatuh, maka suaminya bilang, "Aduh sayang, mana yang sakit?" itu. Tapi ketika tahun kelima pernikahan berubah menjadi, "Mbok ya kalau jalan lihat-lihat," gitu ya. Ketika tahun ke-10 berubah menjadi, "Matamu nendi," gitu ya, "Matamu di mana?" gitu. Itu mungkin guyonan. Atau mungkin juga guyonan, apa nama kontak istri di handphone suami ya. Di tahun pertama mungkin namanya diberi istri sayangku gitu ya. Tahun kelima berubah ternyata ya menjadi misalnya satpam gitu ya. Tahun ke-10 nama kontak istri di HP suami berubah menjadi mungkin Polda gitu ya. Nah, tahun ke-15 berubah menjadi Mabes Polri gitu ya. Dan tahun ke-20 pernikahan nama istri di kontak HP suami adalah Mak Lampir gitu ya. Nah, mungkin itu guyonan-guyonan tapi menurut saya menunjukkan gambaran bahwa menurut sebagian masyarakat kita, cinta suami kepada istri itu semakin lama semakin berkurang seiring berjalannya waktu ya. Dan mungkin begitu juga cinta istri kepada suami ya. Mungkin juga semakin berkurang seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur, orangnya juga umur pernikahannya. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta itu semakin menurun ya, dan lama-lama mungkin nanti akan hilang gitu. Dan kalau hilang bahaya tentunya kan, nanti bisa terjadi hal-hal yang, mungkin banyak dikhawatirkan orang, misalnya perselingkuhan ya, atau mungkin juga minimal perceraian. Nah, oleh karena itu akan menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa penyebab cinta itu mudah luntur ya. Baik, kurang lebih ada 2 sebab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, cinta itu akan mudah luntur jika hanya berdasarkan aspek materi. Aspek materi itu bisa jadi adalah aspek kekayaan ya, atau aspek kecantikan ya. Nah, kita sekarang hidup di zaman kapitalisme, di mana hal ini adalah suatu hal yang bisa atau biasa terjadi ya. Jadi kesuksesan seseorang itu saat ini biasa diukur dari aspek materi saja. Sehingga ada ungkapan, "Ada uang abang disayang, tiada uang abang ditendang." Ya. Sementara itu kita tahu bahwa kondisi ekonomi suami itu bisa naik, bisa turun ya. Mungkin saja dulu ya, di awal pernikahan harta suami itu banyak ya, karena mungkin kalau dia bisnis, bisnisnya lancar. Atau kalau dia bekerja, maka dia bekerja di tempat yang basah ya. Walaupun bekerja di tempat yang basah itu identik dengan haram ya. Nah, kemudian bisnis itu bisa saja bangkrut ya. Atau dia bisa saja mutasi kerja di tempat yang tidak lagi basah ya. Sehingga ekonomi dia akan turun ya. Nah, maka apakah istri tetap cinta pada suaminya? Begitu juga kondisi istri. Seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya usia, maka kecantikan istri bisa turun, bisa terus menurun ya. Ya tidak semakin cantik, tapi semakin sebaliknya tidak cantik. Maka dampaknya juga cinta akan semakin menurun bahkan hilang ya. Maka jika cinta seseorang aspeknya materi, yaitu kekayaan atau kecantikan, maka tentunya cinta dia akan mudah luntur, akan semakin turun. Maka kalau Anda cinta kepada pasangan Anda, aspeknya materi, kekayaannya atau kecantikannya, hati-hati ya. Cinta Anda akan semakin turun dan semakin habis ya. Maka jangan sampai cinta dasarnya hanya berdasarkan materi ya, tapi harus berdasarkan keimanan ya. Dan yang kedua, saat ini kita juga hidup di alam kapitalisme yang ada namanya pergaulan bebas ya. Pelanggaran syariah di sana sini salah satunya adalah pergaulan bebas ya. Di alam kapitalisme ini ada yang namanya kebebasan bertingkah laku ya.
Sehingga banyak terjadi kejadian yang namanya kholwat atau berduaan. Yang ini satu hal yang dilarang oleh agama ya. Juga adanya ikhtilat atau campur baur di tempat kerja, di sekolahan, dan di berbagai tempat yang lain ya. Sehingga banyak laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, kemudian berinteraksi dengan lawan jenis di luar rumah secara bebas ya. Maka dampaknya mereka akan membandingkan kemudian ya, membandingkan antara istrinya dengan orang lain tersebut yang mungkin justru interaksinya lebih sering ya. Karena mungkin di tempat kerja dia dari jam katakanlah jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu ya, bertemu dengan orang lain lawan jenis yang dan dalam kondisi yang sebaik-baiknya ya, segar, ya berdandan dan seterusnya. Sementara dia bertemu istrinya di rumah sudah capek ya, mungkin sudah sampai rumah jam 8 malam ya, kemudian dia interaksi sebentar kemudian tidur ya. Nah, itu sangat rawan ya, sangat rawan dia kemudian tertarik pada wanita lain atau laki-laki lain ya. Terlebih lagi jika dalam interaksi di luar rumah itu bebas ya, tidak hanya urusan pekerjaan tapi melebihi itu ya. Sering bepergian bersama, sering makan siang bersama dan seterusnya. Akibatnya ya terjadilah hal-hal yang diinginkan setan ya. Oleh karena itu mengapa cinta suami istri ini sangat mudah sekali hilang bahkan turun ya. Sehingga angka perceraian itu tinggi sekali saat ini. Nah, salah satu faktornya adalah 2 faktor ya, adalah karena cinta itu hanya aspek materi saja, bukan keimanan yang menjadi dasar utamanya. Dan yang kedua adalah banyak sekali pelanggaran syariah di bidang pergaulan yang saat ini terjadi ya. Di antaranya adalah banyaknya kholwat dan ikhtilat ya. Kholwat itu berduaan dengan lawan jenis tanpa disertai, mahramnya, juga ikhtilat campur baur ya, laki-laki dan perempuan berinteraksi secara bebas ya. Nah, inilah hal-hal yang kemudian menjadikan cinta itu mudah luntur. Maka kalau kita ingin cinta itu tidak mudah luntur, tapi bisa bertahan lama, tidak hanya di dunia nanti, sampai nanti ke akhirat, maka solusinya adalah kita harus meninggalkan ya, model kehidupan yang saat ini kapitalistik, menuju kehidupan yang sesuai dengan aturan yang Allah turunkan, yaitu sesuai dengan syariah ya. Baik demikian, semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Terima kasih.